Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua Bapak-bapak? Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Kita doakan kesehatan ini terus bersama kita sampai masuk bulan Ramadan. Tinggal menghitung hari, gak lama lagi. InsyaAllah kita akan memasuki satu bulan yang sangat mulia. Dan oleh karena itu kita kaji dulu keutamaan-keutamaannya. Yang salah satunya adalah di bulan Ramadan kita disuruh banyak berinfak, bersedekah, dan di ujungnya nanti kita membayar zakat fitrah. Nah, kita menyambung tadi beberapa minggu yang lalu tentang zakat masih. Kali ini tentang zakat peternakan dan pertanian. Zakatul hayawan. Ja'atil ahaditsus shahihah bi ijaz zakat fil ibli wal baqari wal ghanami wa ajma'atil a'immatu 'alal amal. Ada beberapa hadis sahih yang jelas tentang zakat pada 4 macam binatang. Pertama unta, yang kedua sapi atau kerbau, yang ketiga kambing. Unta, sapi, kerbau, kambing. Menurut riwayat Abu Dawud bahwasanya yang 4 macam inilah yang dikeluarkan zakat dari binatang-binatang ternak. Wajib tahu liijab zakat intiha antahu nisaban wa ayyakul 'alaiha al-awwal wa antakuna sa'imah. Ada syarat-syarat supaya binatang ini dikeluarkan zakatnya. Pertama, mencapai 1 nisab. Jadi zakat binatang ternak ada nisabnya. Apa itu nisab? Ukuran jumlah suatu barang, suatu harta sehingga dia dikeluarkan zakat. Yang kedua, ayatul 'alaiha cukup 1 haul. Apa itu haul? Masa pemeliharaan atau masa pemilikan cukup 1 tahun. Yang ketiga, antakuna sa'imah, bahwa binatang ini adalah dipelihara, digembalakan. Binatang ini digembalakan. Binatang lain mubah aksarul amilah atau amilah. Hazarul Abi Hanifah wa Ahmad. Jadi harus digembalakan di tempat yang lapang, bukan dikandangkan. Inilah pendapat Imam Hanafi dan Ahmad. Jadi kalau orang yang mengandangkan binatang ternaknya, itu kan artinya dikasih makan tiap hari. Kalau mungkin tidak sempat yang punya, maka diupah. Ada biaya untuk makan, minum, dan pemeliharaan khusus. Kalau yang dilepas, berarti alam yang memberikannya makan. Yang punya cuma menggembala. Di padang bola banyak, di bawah-bawah sawit banyak. Nah, di daerah sana mungkin pada saat
lepas saja. Jadi kalau makan di alam. Tapi kalau kata Syafi'i, wa inda Syafi'i in ulifat qadar ya'isu bidunihi wajabat fiha zakat. Kata Imam Syafi'i, mau dikatakan mau dilepas sama saja. Kata Imam Ahmad sama Hanafi, yang dizakatkan itu yang dilepas. Kata Imam Syafi'i, sama saja, mau dilepas mau dikandangkan sama saja, mau diambil mengutip hari sama saja, wajib juga zakatnya. Kata Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Malik tidak ada persyaratan itu, apakah dikandangkan atau tidak. Yang namanya binatang ternak sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis, ya zakatkan. Jadi jemaah peliharaan Allah semua sepakat tentang zakat binatang ternak. Hanya ada perbedaan apakah yang dipelihara dikandangkan atau yang dilepas. Apa pertimbangannya rupanya? Kalau dilepas dia makan dari alam. Tidak ada biaya tambahan, tidak ada pekerjaan tambahan kecuali menggembala, menanam kata orang kita. Tapi kalau dia di kandang berarti setiap hari mesti dikasih makan. Nah, ada biaya lagi mungkin bagi orang yang mengambil makanannya, rumputnya. Nah, itu dia. Kemudian jumlah zakatul ibil la sayun fil ibli hatta tabalughu khamsan. Zakat onta. Ini untuk kita tahu saja. Di Indonesia tak ada yang ternak onta, ya kan? Kecuali kebun binatang. Tidak wajib zakat kepada unta kecuali memenuhi nisab minimal 5 ekor. Faiza balagha khamsan salima wa hala 'alaiha al-haul fa fiha syatu. Apabila unta itu sudah mencapai 5 ekor dan dia digembalakan, maka berlakulah padanya haul 1 tahun. Sudah lamanya 1 tahun dimiliki, maka dizakatkan dengan 1 ekor kambing. Nah, zakat unta yang dipelihara, yang dikeluarkan zakatnya adalah kambing. Kemarin kalau orang cuma pelihara unta ada kambingnya. Nah, di sana tak biasa itu. Biasa orang punya kambing yang lebih banyak. Nah, unta zaman dulu kan lebih diprioritaskan kepada kendaraan. Sekarang orang pelihara banyak, hanya diprioritaskan kepada kendaraan. Dan luar biasa unta ini sampai ayat mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan macam mana unta itu diciptakan? Sampai ada perhatian khusus tentang unta. Karena memang dia sudah didesain khusus untuk padang pasir, mengangkut barang berat, memang jalannya lambat. Truk yang besar itu jalannya lambat, apalagi yang beratnya sampai 20 lebih. Tapi daya angkutnya, kekuatannya besar, persislah unta. Dan dia bisa tidak minum 1 minggu di tengah padang pasir. Memang Allah sudah desain itu. Khusus dia ini kendaraan di padang pasir. Di sana belum tentu ketemu air sehari perjalanan. Bisa dia menyimpan. Ada kantong khusus di perutnya unta itu untuk menyimpan air, kantungan air. Maka kalau sekali minum dia wajib berliter-liter sekali minum. Nah, Allah memberikan pernyataan, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Segala sesuatu binatang itu sudah didesain untuk kepentingan manusia. Ada yang didesain untuk kendaraan, ada yang didesain untuk dimakan, ada yang didesain untuk perhiasan. Kalau surah Yasin jelas. Dan kami berikan kepada kalian binatang-binatang, wa sallallahu alaihi faminha ruhum wa minha ya'kulun. Kami tundukkan binatang itu kepada kalian, maka sebahagiannya kalian makan dan sebahagiannya lagi kalian apa? Kalian tunggangi. Wa minha ruhum, sebahagian kalian tunggangi. Wa minha ya'kulun, sebahagian kalian makan. Enak kali manusia. Malah biasanya binatang itu makin besar makin mudah ditundukkan. Coba perhatikan Pak.
lebih mudah mana menundukkan gajah daripada menundukkan semut? Hah? Gak ada Pak ya? Pawang gajah ada, pawang semut ada gak? Gak ada sampai detik ini. Memang Allah sudah desain binatang itu untuk kita. Ada yang enak dimakan, ada yang enak ditunggangi, ada yang enak dilihat. Suaranya bagus, warnanya bagus, lucu, imut-imut. Allah sudah buat itu semua untuk kita, untuk dinikmati. Jadi memang benar-benar manusia itu raja di muka Tuhan. Yang lain itu dibuat hanya untuk kita korbankan. Anak kita lahir, kambing yang korban, ya kan? Anak kita sunatan, kambing, ayam korban. Anak kita nanti akikahan, kambing lagi yang korban. Anak kita kawin, kambing lagi yang korban. Kita mati, kambing lagi yang korban. Lebaran, korban kambing. Ada semuanya ini korban-korban kita semua. Maka wajarlah kita sangat berterima kasih kepada Allah dengan wujud syukur. Fabi ayyi alaa'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang kalian dustakan? Berulang-ulang dalam satu surah. Nikmatku yang mana lagi yang kalian dustakan? Semuanya untuk kalian, tidak ada yang lain. Kalian aja terima. Luar biasa. Nah, baik. Selanjutnya 5-9 satu ekor kambing yang umurnya di atas 1 tahun. 10-25 5 ekor zakatnya 2 ekor kambing betina umur 1 tahun. Setiap 5 ekor zakatnya 1 kambing, 2 ekor kambing betina di atas 1 tahun. Jadi 10, 15, 20, 25 berlaku kelipatan. Setiap tambah 5 zakatnya 2 ekor sampai pada bilangan 25. Ya. Kalau kita bisa. Selanjutnya 25 ke 35 ekor zakatnya 1 ekor anak unta. Nah, mulai dari 25 baru zakatnya unta. Kalau dari 5 ke 25 zakatnya masih kambing. Kalau mulai dari 25 ekor unta barulah zakatnya anak unta betina di atas 1 tahun. Atau anak unta jantan di atas 2 tahun. Kok beda? Kalau betina di atas 1 tahun tidak boleh. Kalau jantan mesti 2 tahun ke atas. Nanti Bapak perhatikan di sini semua. Zakat ini semua diarahkan ke betina. Jadi yang ditulis betina harus betina, yang tak ditulis betina atau jantan berarti boleh dua-dua. Di situ ada yang tertulis betina, ada yang tidak tertulis betina atau jantan. Apa gunanya? Zakat ini kan gunanya untuk membantu orang supaya bisa memiliki hal yang sama dengan kita. Jadi tujuannya produktif. Makanya dikasih betina supaya yang menerima zakat itu bisa mengembangkannya. Inilah filosofisnya. Jadi kalau kita mana tahu suatu saat ada kambing, ada sapi, mudah-mudahan nanti ada memenuhi nisab. Memang zakatnya itu betina, bukan jantan. Ini jelas. Kalau yang dituju adalah daging untuk dimakan, sudah pasti jantan. Karena daging lebih banyak di jantan daripada betina. Tapi kenapa selalu betina? Supaya yang menerima zakat dikembangkannya. Paling 2-3 tahun dia menerima. Nanti tahun keempat dia sudah mengeluarkan zakat. Luar biasa filosofisnya. Jadi sebisa mungkin pun kalau kita memberi zakat yang betul-betul seperti pepatah, jangan memberikan ikan tapi memberi pancing. Jadi betul itu pepatah. Kalau dia menengadah terus setiap tahun dia lagi, tahun besok dia lagi, tahun depan dia lagi, sampai mati dia lagi. Nah, ini tidak dituju sebetulnya. Tapi tetap wajib kalaupun dia lihat, tetap wajib. Cuma secara tinjauan syariat, tinjauan tujuan syariat, tinjauan filosofis, berarti
tidak berhasil membina dia. Nah, kita lihat di situ ada angkanya 36 sampai 45, 1 ekor betina umur 2 tahun ke atas. 46 sampai 60, 1 ekor betina 3 tahun. 61 sampai 75, 1 ekor unta betina umur 4 tahun ke atas. 76 sampai 90, 2 ekor unta betina umur 2 tahun ke atas. 91 ke atas masih berapa banyak pun, setiap bertambah 40 ekor zakatnya unta betina 2 tahun ke atas. Nah, kenapa dibatasi tahun? Karena apa? Usia produktif. Kalau betina udah 2 tahun, udah mulai produktif, udah bisa hamil, udah bisa beranak. Nah, jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk unta mungkin sekedar pengetahuan. Yang berikutnya sapi. Zakatul baqarah, sapi atau kerbau atau korbo. Silakan. Kalau orang Belanda dulu datang ke sekolah-sekolah, ada anak-anak sekolah mengeja guru. Ini apa? Buat gambar kerbau. Orang kampung bilang korbo, bukan korbo. Ini namanya kerbau. Apa namanya? Korbo. Tak bisa orang bilang kerbau. Dia jawab bilang sambung kerbau korbo. Nggak bisa juga. Orang dulu gitu kan. Bingung orang Belanda. Buatnya lagi gambar ular. Ini apa namanya? Ulo. Bukan ulo. Orang Belanda datang mengawasi ke sekolah-sekolah. Nah, sekarang sapi atau kerbau, misalnya wa amal baqaru wala sayun biha hatta tablughu 30 sa'ima. Adapun sapi atau kerbau tidaklah wajib zakat kecuali mulai dari 30 ekor. Faiza balagha 30 sa'ima wa halal yahal. Kalau sudah sampai 30 ekor dan berlalulah masa 1 tahun, fafiha tabi au tabi'ah, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi kerbau jantan atau betina. Nah, untuk yang pertama ini, kalau 30 sampai 39, 1 ekor anak sapi jantan boleh, betina boleh, umurnya di atas 1 tahun. Nah, bertambah bulan tahun berikutnya jumlahnya jadi 40 sampai 59, zakatnya tetap 1 ekor sapi tapi betina, umurnya 2 tahun ke atas. Bertambah lagi 60 sampai 69, zakatnya 2 ekor. Kalau di situ tidak disebut betina, Pak, berarti boleh jantan, boleh betina. Kalau yang disebut betina harus betina. Karena tujuannya tadi supaya orang yang menerima zakat itu bisa mengembangbiakan, produktif. Nah, kalau 70 sampai 79 ekor, 1 ekor sapi kerbau betina umur di atas 2 tahun, ditambah 1 ekor sapi atau kerbau umur 1 tahun, berarti zakatnya 3. Yang 1 umurnya 2, yang 1 umurnya 1, zakatnya 2 maksudnya. Nah, 80 sampai 89 zakatnya 2 ekor sapi atau kerbau betina umur di atas 2 tahun. Nah, kemudian kalau 90 sampai 99 zakatnya 3 ekor sapi atau kerbau umur 1 tahun. 100 sampai 109 zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau betina umur di atas 2 tahun dan ditambah 2 ekor sapi atau kerbau umur di atas 1 tahun. Ingat, kalau disebut di situ betina
betina harus betina. Kalau tak disebut betina atau jantan berarti boleh memilih. Kemudian 110 sampai 119, zakatnya adalah 2 ekor sapi atau kerbau betina umur di atas 2 tahun dan tambah 1 ekor umur di atas 1 tahun. Plus di situ artinya di atas 1 tahun atau di atas 2 tahun. Umur di atas 2 tahun atau kalau ini atau kalau di atasnya dan berarti bertambah. Nah, yang 3 ekor sapi atau kerbau betina ini kalau semuanya mayoritas jantan, cuma nama masih betina, boleh dengan jantan 4 ekor umur 1 tahun. Nah, makanya memang luar biasa rahasianya Allah. Setiap binatang itu lahir rata-rata kalau keluar dia jantan dan betina. Berarti kan baik dia kambing ataupun sapi. Kalau kembar itu rata-rata jantan dan betina. Pokoknya 2 ke atas itu lengkap. Ada jantannya, ada betina. Memang mereka ini khusus dibuat Allah supaya cepat berkembang, supaya manusia memakan mereka. Kenapa? Mereka tidak punya alat pertahanan membela diri untuk kita tangkap, untuk kita sembelih. Itulah ciri-ciri binatang yang untuk dimakan. Allah sudah buat, dia tidak punya alat mempertahankan diri untuk menyerang manusia, supaya dia susah ditangkap atau disembelih. Perhatikan, kucing walaupun kecil kelihatan gampang menangkapnya, Pak ya. Tapi Allah tidak desain dia untuk kita makan. Mudah nggak menangkap kucing, Pak? Susah. Kenapa? Dia punya cakar, dia punya gigi tarik, dan jalannya larinya cepat. Ada lubang gigi aja masuk, asal lewat kepala, lewat badan. Betul nggak, Pak? Makanya orang bilang minum kucing. Asal lewat kepala, lewat badan, mau sebesar apapun badannya lewat. Udah jatuh berkali-kali di gilas mobil, tetap aja itu. Asal jangan keluar aja isi perutnya. Nanti dia kembali di bawah-bawah itu, Pak, dijilat-jilat dengan pelan-pelan. Sembuh. Jadi kadang udah diteliti, kalau di dunia barat sana diteliti itu fenomena-fenomena itu. Rupanya jilatan kucing itu punya khasiat. Jadi kalau kita bisa dapat apa ada kucing piaraan itu masuk dijilat. Betul itu. Lihat ada kucing. Asal nggak keluar isi perutnya, Pak, digilas masih hidup. Dijilat sembuh. Nah, selanjutnya kalau kita lihat sapi, kambing, rusa memang punya tanduk, Pak. Tapi justru gara-gara tanduknya itu mudah ditangkap hanya dengan tali. Gara-gara tanduknya punya gigi tali nggak untuk memakan kita? Tidak. Punya cakar nggak untuk menerkam kita? Enggak, memang sudah Allah desain dia untuk kita mudah tangkap, mudah sembelih, mudah makan. Dan dia makan tumbuh-tumbuhan sehingga dagingnya tidak berbahaya untuk manusia. Kita dilarang memakan daging ular, daging harimau, daging singa dan semua binatang yang menyergap mangsanya, dan semua binatang yang makan daging. Kenapa? Panas daging dan akan berpengaruh ke karakter orang yang memakan. Jadi memang sudah didesain sedemikian rupa, binatang itu hanyalah untuk tunduk kepada manusia. Nah, yang tadi mana tahu kita punya sapi, kita di bawah sawit sana, ya kan? Kita di kampung, pada bolak sana. Kalau sudah mencapai hitungan ini minimal 30, ingat keluarkan zakatnya. Ini bukan cuma yang dipelihara atau dikandangkan, malah kalau untuk binatang ini yang dipekerjakan pun tetap dihitung. Kalau dulu kan Pak pedati yang menangkap panen dari sawah itu apa? Kerbau kan? Kerbau pakai rumah, saya dihitung melihatnya. Mestinya itu ada satu kampung yang mengawetkan ini. Rumahnya bagus, rumah berjalan kalau kita bilang waktu itu. Nah jalannya itu aja macam rel. Kalau udah musim hujan bisa 1,5 meter ke dalamnya. Mereka di zaman dulu. Kerbau itu sampai luar di sini. Orang mungkin dulu nggak tahu hukum. Dicambuk dengan pelepah kelapa itu. Udah luka di sini, ditaruh lagi kayu di sini, segitiga itu, aduh sakitnya juga.
luar biasa, tersiksa betul binatang. Di kampung saya ada yang meninggalnya susah, 3 hari 3 malam tak meninggal. Kenapa? Dia itu pertama raja robo, kata orang raja robo. Kenapa? Hampir semua kerbau di kampung itu dia yang ajari. Kan mesti dia jadi Pak narik itu kan. Dia jadi. Nah itu kan cara mengajari dia disiksa itu Pak. Dengan pemaksaan. Dan dia punya robo itu banyak sekali. Yang memang kalau punya dia itu pasti bagus. Rata-rata bukan di sini, tapi dia nggak obati Pak. Luka di leher masih ditimpakan dengan kayu berat lagi suruh narik. 3 hari 3 malam mati. Apa kata orang? Itulah tersiksa dia gara-gara menyiksa binatang. Ya Pak, ada hadisnya itu. Kalau kita punya binatang piaraan lalu dia mati karena tak dikasih makan, tak dikasih minum, neraka ya Pak. Berarti yang melihara ikan, yang melihara burung, memang itu dibuat untuk kita. Tak salah itu. Kita buat disangka memang untuk manusia. Makhluk mana lagi yang mengerti keindahan kalau bukan manusia? Ada? Ada makhluk yang lain yang mengerti keindahan selain manusia? Allah buat mereka indah, suaranya bagus. Ya untuk kita nikmati, kita beringat. Kasih makan, kasih minum, jangan terlambat. Kalau binatang ini untuk mandikan. Berdosa besar masuk neraka kalau kita punya binatang mati karena kelaparan dan kehausan. Nah, ini sering terjadi. Kalau pulang kampung yang dikit tetangga, apalagi yang melihara monyet ini kan serba salah. Dibuatkan rumah dia rusak, iya kan? Dikasih minum Pak, pakai botol aqua, dia lemparnya itu. Jadi serba salah monyet. Dikasih makan, kalau pakai piring, dilemparnya piring, pakai tempurung, lemparnya tempurung, serba salah. Nah, tapi kenapa? Resiko kita, kenapa dipelihara dia? Memang dia habitat di jalan liar sana. Jadi nggak pernah saya lihat ada monyet, ada tempat khusus minumnya. Padahal monyet itu salah satu binatang yang sangat ketergantungan dengan cairan. Kenapa? Dia makan buah, dan di buah itu ada cairan. Jangan sampai menyiksa binatang, hati-hatilah kalau yang memang hobi memelihara binatang, baik burung maupun jenis binatang ataupun jenis ikan, hati-hati, jangan sampai tersiksa. Ada orang saya lihat memelihara ikan di pot yang ada apa namanya itu, ada namanya bunga apa sekarang yang tumbuh di air itu sering diolah orang itu jadi macam-macam model, hanya air. Ditaruh pula ikan di sini. Ikan yang paling tahan di sini hidup ikan betok. Ikan betok ini rupanya tak dikasih makan pun setahun hidupnya. Tapi tinggal kepala sama badan. Mengecil ke belakang, kepala besar. Waduh, kalau begini tersiksa bertahun-tahun, berapa besar dosanya? Kalau punya ikan, kasih makan. Saya lewat di masjid Lubuk Pakam, masjid Takwa, kan besar itu masjid Takwa Lubuk Pakam. Banyak sekali ikan hias di depan masjid, sehingga orang senang melihat. Tapi saya nggak ada makanan. Udah tempatnya kecil, banyak ikannya pula berintik-intik, nggak ada makanan. Kelihatan besar kepala, kecil badan. Ini menyiksa. Saya bilang sama orang tua, Pak, kenapa rupanya nggak dikasih makan? Wah, besar Pak bedanya. Loh, kalau besar jangan begini. Justru kalau kalian tahu dibungkus-bungkusi yang kecil-kecil bungkusnya di sini, buat aja 1000 pasti mau orang. Betul nggak? Senang kita melihat ikan dimakan. Beli 1000, beli 5.000 pun orang. Saya nggak tahu diterima nggak usulan saya. Nggak boleh, walaupun di masjid berdosa, kalau tidak dikasih makan. Sudah banyak berimpi-impi dari itu, kepala besar pada kecil. Jadi ini saya ingatkan, kalau yang suka melihara binatang, jangan tersiksa. Selanjutnya, zakat kambing. Nah, kalau kambing rata-rata kita punya ini.
solos, itu bahasa kampung. Orang yang paling susah diingatkan itu namanya kambing si suka kalah. Dilarang tidak bisa dilarang, kalau udah mati baru jerah. Ambek itu memang begitu sifatnya. Kambing itu bukan binatang bangsa yang penurut. Perhatikan lagi sekalian, makin besar dia makin penurut. Pertanyaannya adalah, lebih mudah mana mengajari gajah daripada mengajari sapi? Hah? Lebih mudah mana mengajari gajah daripada mengajari sapi? Gajah. Makanya gajah itu bisa diajak jadi foto model di kebun binatang, buat belalai yang begini, angkat kaki, mau dia gajah? Sapi ada nggak yang buat foto model? Tak ada. Paling dia bisa dididik untuk menarik. Dan itu pun harus pakai cambuk besar, ya kan? Kalau gajah cukup dengan ini di atas kepalanya itu, besi yang kucing di atas kepala. Nah, di atas gajah ada onta. Lebih mudah mana menundukkan onta dari gajah? Onta. Kalau yang sudah pernah alasan di sana berfoto di atas onta, coba kita yang naik atau kepalanya yang nunduk? Apa? Dia yang nunduk. Motong aja pun mudah ya. Motong lagi dia itu pasrah dia begini kan? Pasrah. Begitulah sayang Allah dengan kita. Makin besar binatang, makin mudah kita tunduk. Orang mau naik untuk berfoto, ditundukkannya kepalanya lagi. Saya orang naik. Orang mau turun, ditundukkannya lagi biar bisa turun. Gajah enggak seperti itu. Ya kita naik sendiri. Tapi lebih mudah lagi gajah dididik daripada sapi. Pertanyaannya, lebih mudah mana mendidik sapi daripada kambing? Hah? Sapi. Kambing ada yang bisa dididik? Nggak ada. Tapi karena walaupun dia tidak bisa dididik, tak bisa diajar, karena ukurannya memang ukuran yang tandingan kita, sehingga kita bisa menangkapnya tanpa perintah. Allah sudah tahu. Walaupun tak bisa diajari, tak bisa dididik, tapi karena ukurannya tidak sebesar kerbau sapi, bisa dengan mudah kita tundukkan. Nah, ke bawah itu coba, apa lagi yang bisa kita didik? Tidak ada lagi di bawah kaki. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa dalam manusia ini memang. Nah, sekarang kambing ini mulai dari 40 ekor. La zakata fil ghanami hatta tablugha arba'in, fa idza balaghat arba'ina salimah wa hal 'alaiha al-hawl wa fiha syatun. Tidaklah zakat pada kambing kecuali 40 ekor. Kalau sudah sampai 40 dan berlalu 1 tahun, maka wajib zakat syatun, yaitu 1 ekor kambing. Jadi kalau sudah sampai 40, 1 ekor kambing. Kalau 121 sampai 200, 2 ekor kambing. 201 sampai 299, 3 ekor kambing. 300 sampai 399, 4 ekor kambing. Di atas 400, setiap kelipatan 100 zakatnya tambah 1 ekor kambing. Ringan kalau kambing. Di atas 400, setiap kali 100 1 ekor kambing. Berarti kalau 500 kambing, zakatnya cuma 5 ekor kambing. Kalau 400 kambing, zakatnya cuma 6 ekor kambing. Berarti dia 1% saja. Itu aja rumusnya. Kalau kambing adalah 1%. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, mana tahu ada keluarga kita yang punya kambing banyak, ingatkan. Atau kita sendiri punya, keluarkan zakat. Nanti seperti hadis yang sudah kita baca dulu, orang yang punya binatang ternak, sapi kah, kambing kah, unta kah, tidak dikeluarkan zakatnya, di akhirat nanti datanglah semua binatang itu menginjak-injaknya di padang pasir yang tandus itu. Lalu juga tidak tahu di mana, panas meminta ampun, orang ramai, berjalan sempit, haus, lapar, tak pula kambing tidak kawan. Maka sial.
wujubuha wajib Allah Ta'ala zakat as-surur was-samar. Faqala Allah Ta'ala walladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayru ma'rushat wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluh. Dialah Allah yang menumbuhkan kepada kalian tanaman-tanaman yang bertangkai dan tidak bertangkai, yang membutuhkan junjungan, yang tidak membutuhkan junjungan. Tanaman-tanaman ini ada yang merambat, ada yang berdiri tegak sendiri. Ini maksudnya. Yang merambat berarti membutuhkan junjungan. Yang tidak merambat dia berdiri tegak sendiri. Nah, lalu ada juga pohon kurma, ada juga pohon zaitun, dan semua jenis pohon mukhtalifan ukuluhu, walaupun sama warnanya tapi beda rasanya. Coba perhatikan, Bu, yang suka tanam di pot, ikut tanamlah di pot. Ada tomat, ada cabai, ada apa lagi? Yang jenis-jenis sayur itulah, tomat, cabai, seledri, ada terong. Tempatnya satu, tanah yang tempat dia tumbuh satu, unsur yang dia makan dalam tanah itu satu, tapi hasilnya berbeda, warnanya berbeda, rasanya berbeda. Ini maksudnya kekuasaan Allah semua. Malah sekarang dengan kecanggihan pertanian, malah satu pot bunga dengan satu batang bisa dibuat warna-warni, dicampur kan? Apalagi bunga kertas, ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang putih. Ayo, semua jenis warna bisa dalam satu tempat. Ini jadi istilahnya, isyaratnya. Memang bisa, memang ayat sudah menyatakan itu. Jenisnya sama, warna berbeda, rasa berbeda. Luar biasa. Nah, kesyukuran atas nikmat ini adalah apa? Kesyukuran adalah wa'atu haqqahu yawma hasadi, maka keluarkanlah haknya. Apa itu hak? Qala Ibnu Abbas, haqqahu zakatahu. Yang dimaksud dengan hak, kata Ibnu Abbas, adalah zakat. Keluarkanlah zakatnya pada saat panen. Nah, untuk tanam-tanaman, pertanian, perkebunan, tidak ada haul, tidak mesti 1 tahun. Yang ada cuma nisab. Apa itu nisab? Ukuran banyaknya atau sedikitnya. Masa memelihara tidak ada. Kalau panennya 40 hari, ya keluarkan zakatnya 40 hari. Ada tanaman yang panen 40 hari. Maka sekitar itu ya 2 bulan ya, 2 bulan. Yang paling mudah panennya kalau biji-bijian apa? Mati ya. Di bawah apa ini masih ada? Kacang hijau, Pak. Kacang hijau paling cepat. Kacang hijau itu di bawah 3 bulan sudah panen. Nah, kalau memang panennya 3 bulan, ya 3 bulan berarti haul. Kalau memang panennya sekarang, padi cepat nih, padi unggul rata-rata. Ada yang 3 bulan, 4 bulan. Kalau dulu banyak padi yang umurnya setengah tahun ya, Bu. Tapi langka. Sekarang malah kita cari wanginya, rasanya, daya tahannya kalau kita makan lama baru lapar. Yang sekarang cepat kali. Nah, jadi mau 6 bulan kah, mau 8 bulan kah, terserah. Pokoknya kapan panen. Karena ayat mengatakan yauma hasadi, pada saat panen. Wa qad kanat zakatu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tukhfazu minal hintah was-sa'ir wal tamar was-zabib. Di zaman Rasulullah zakat tanaman diambil hanya dari 4 macam. Apa itu? Gandum, jagung, korma, anggur. Yang 4 macam ini ada di zaman Rasul. Bagaimana dengan zakatnya? Apabila pertanian atau perkebunannya diambil 10%. Kalau dia butuh pembiayaan untuk pengairan atau pengobatan, maka cukup nisful usur, setengah dari 1/10.
yaitu 5%. Nah, model sekarang bertani, Pak, bisa nggak kita garap tanah itu? Pada umumnya normal nggak kan kita tanpa dikasih pupuk? Harus pupuk sekarang, udah ketergantungan. Obat lagi, semprot, dan sekarang hampir nggak ada lagi tanaman yang nggak disemprot. Ada aja binatang yang datang. Hama pun banyak bermacam-macam. Dulu kan yang kita tahu hama cuma tikus. Sekarang baru canggih sekarang. Entah hamanya yang mengikuti perkembangan obat, entah obatnya yang mengikuti perkembangan hama, bingung kan? Beragam macam obat, beragam macam hama. Itulah kalau Allah berkehendak. Nah, kita nggak tahu ya bahwa apakah memang betul bisa dibuat sedemikian rupa. Dulu yang kita tahu, pepaya nggak pernah ada hama. Sekarang lihat Pak, di bawah pohon apa itu, daun pepaya ada yang putih-putih. Saking pahitnya itu daun pepaya itu nggak mau hama makan. Makanya kata orang obat, ciri-ciri obat itu yang tak mau dimakan hama. Itu obat itu. Sampai sekarang yang saya tahu yang tidak dimakan hama cuma daun pinang. Kalau daun kelapa udah banyak kan? Kalau daun pinang belum. Maka yang paling steril mungkin untuk jadi obat adalah daun pinang, anti kutu. Bu, yang ada kutuannya. Iya, betul. Tunggu ada daun pinang dengan pelepahnya yang muda itu. Peras, mandikan. Atau yang hobi memelihara kucing, jangan anjingnya. Kucing kan banyak kutunya. Nah, tunggu tuh daun pinang dengan apa namanya itu? Pelepahnya. Peras, mandikan kucing, habis semua itu. Nah, dari zaman mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sekarang kira-kira kalau orang bertani atau berkebun zakatnya berapa persen Pak? 5. Kecuali yang baru buka lahan. Baru buka lahan kasih subur, tak perlu pupuk. Atau kebetulan ada sungai di situ, tak perlu biaya pengairan. Nah, kalau hama pun mungkin masih dikit karena belum ada tanaman di sekitar. Nah, itu jarang-jarang ya. Nah, sekarang kalau kita macam nanam karet, nanam sawi, tak dipupuk, tak panen, ya kan? Nah, jadi rata-rata sekarang zakat pertanian kita itu adalah 5%. Nah, terus berapa banyak nisabnya? Ukuran nisab zakat pertanian adalah 5 wasak. 5 wasak. Zahaba aksar ahlul ilmi ila anna zakata la tajibu fi syai'in min az-zur was-sama' hatta tablughu 5 usaq. Menurut pendapat mayoritas ahli fikih bahwa tidaklah wajib zakat pada tanaman-tanaman dan buah-buahan sampai cukup nisabnya yaitu 5 wasak. Ba'da tasfidiha min ad-dibni wal fasli, sesudah dibersihkan. Yang dimaksud 5 wasak ini adalah murni. Kalau tadi udah digiling, kalau kacang hijau dari jemur udah dipisahkan dari kulitnya, ya kan? Begitu juga kacang kedelai. Pokoknya murni, bukan gabah. Jadi kalau padi berasnya 5 wasak, ya. Jadi semuanya 5 wasak murni, udah dipisahkan dari kulit. Failan tasib di antara kati fasliha fayustaratu al-qabalu asharatu ausa. Kalau belum dibersihkan masih ada kulitnya, maka nisabnya adalah 10 wasak. Beda. Kalau sudah bersih nisabnya 5 wasak, kalau masih ada kulit nisabnya 10 wasak. Berapa 1 wasak? 1 wasak itu wal wasaku situna so'an bil ijma'. Menurut ijma' ulama, 1 wasak adalah 60 sok. Wa qad ja'a dzalika fi hadis Abi Sa'id wa huwa hadis munqati, dan ada hadisnya walaupun hadisnya munqati.
kali kilo kan, 10 canting, enggak? Ada tabung zakat kalau di kampung dari bambu panjang, isinya 10 canting. Jadi satu sok menurut MUI antara 2,5 sampai 2,7 kilogram. Ada yang 2,6, ada yang 2,7, malah ada yang 2,5. Kita ambil kehati-hatian, jangan 2,5, takutnya kurang. Kalau mengeluarkan zakat fitrah, jangan sampai kalau lebih, jadi sedekah. Jadi kita hitung sajalah zakat fitrah itu 2,7 kilogram. Nah sekarang 60 kali 2,7 berapa? 6 kali 2 120. 7 kali 6 42. Berarti 160 kilo sekian. Nah, berarti nisab ukuran zakat pertanian apabila sudah dibersihkan dari kulitnya lebih kurang 165 kilo sudah wajib zakat. Kalau dia beras 165 kilo sudah wajib zakat. Soalnya masih padinya. Kalau padi ada bersih atau dipisahkan dengan yang apa yang kadang-kadang ada kosong ya udah dibersihkan. Itu susah kita mengukurnya ya. Susah mengukurnya. Kalau di sini disebutnya sok itu kan udah ukuran bersih zakat fitrah. Jadi ada di situ tertulis 653 gambar, tapi itu enggak pasti. Gambar yang dimaksud pun dua macam kan. Ada gambar yang sudah dipisah dengan yang kosong dengan tangkai-tangkainya, ada gambar yang masih kotor. Nah ini pun yang mana kita tidak tahu. Jadi ambil yang mudahnya, hitung bersihnya, hitung bersih. Kalau dengan gambar, apalagi dengan tangkai-tangkai, itu sama dengan kita menyimbang kucing dalam karung. Lebih bagus yang bersih, masih sampah banyak. Karena kalau dari mesin itu, apalagi mesinnya itu besar, banyak terbuang. Kalau kapasitas mesinnya itu kencang Pak, anginnya itu banyak yang terbuang itu. Makanya di belakang mesin padi itu pertumbuhan banyak. Kenapa? Terbuang banyak. Kencang ya. Nah, untung sekarang ada mobil mesin ya. Memang luar biasa dalam dunia ini. Dulu nggak terpikirnya orang tua kita, nenek-nenek kita dulu bakal ada mesin berjalan. Iya kan? Dulu orang kampung padi jauh-jauh supaya dibawa ke mesin giling. Itu pun belum tentu satu kampung ada satu mesin giling. Jauh-jauh. Ada satu kampung itu ada, satu kecamatan baru ada. Sekarang mesin gilingnya datang ke sawah. Datang ke sawah lagi. Mesin giling sekarang. Dulu kita mau pakai tangan dulu. Sekarang udah lengkap. Kampung saya sudah datang ke rumah-rumah. Sudah datang ke rumah-rumah mesinnya. Dan kalau orang tua dulu hidup lagi, tak mungkin ini kan. Protes ada kerja. Tak mungkin lagi. Nah kita lihat itu tadi ukuran nisab ya. Jadi supaya kita aman, tidak ragu, kita ambil yang bersih saja. Lebih kurang 165 kilo yang sudah bersih, sudah wajib zakat. Beras ya. Kalau beras, begitu juga dengan kacang-kacangan, kacang hijau kah, kacang kuning kah, atau kacang tanah kah. Jadi yang bersih. Untuk yang butuh pemeliharaan tadi cukup 5%. Kalau tak butuh biaya pemeliharaan kecuali hanya nanam, rawat biasa, tak ada pupuk, tak ada obat, maka zakat 10%. Ada beberapa pendapat Imam Mazhab tentang zakat pertanian. Yang pertama, menurut Hasan Al-Basri, annahu la zakata illa fil mansusi alaih, tidak ada zakat kecuali yang ada nas. Apa yang ada nasnya? Cuma gandum, jagung, korma dan anggur. Udah yang nampak macam itu aja. Jadi kalau dalam kacang hijau ada, malah beras pun enggak. Kan tak masuk padi di sini. Yang ada jagung. Nah ini lemah nih. Lemah. Yang dimaksud sebenarnya makanan
pokok. Nah, ini kita lihat pendapat kedua, Ro'a Abu Hanifah, anna zakat wajibatun fi kulli ma ambatahul ardh. Menurut Abu Hanifah, zakat itu wajib pada setiap tanaman yang tumbuh di atas bumi. Apa saja tanamannya asal menghasilkan wajib. La farqa bainal hadrawat wa ghairuha. Wastarqa ayaqsuda bi zur'atihi istiqlal al-ardi wa la ma'wa adatan. Tidak ada perbedaan tanaman itu mau biji-bijian atau tidak. Sama semua. Tidak semua tanaman itu berupa biji-bijian. Contoh, di kampung kita yang kaya itu petani padi atau petani karet. Ayo. Nah, kalau yang wajib zakat hanya biji-bijian, kasihan yang petani padi biasa ini. Yang karet itu punya 10 hektar, tinggal orang saja nunggu kiloan di rumah. Kita wajib zakat. Kata Imam Hanafi zalim. Yang punya sawit. Sawit ini hitung bijian atau buah? Buah, bukan biji-bijian. Enak kali dia nggak punya wajib bayar zakat. Nah, kata Imam Hanafi, semua tanaman yang menghasilkan wajib bayar zakat. Bahkan pun kalau kayunya bukan buahnya. Apa itu contohnya? Memang yang dijual kayunya bukan buahnya. Apa? Gaharu. Apa lagi? Kayu jati, kulit manis. Jadi ini semuanya berlaku umum. Nah, untuk yang zakat pertanian ini saya setuju dengan Imam Hanafi. Yang tidak setuju Imam Hanafi kedua zakat cuma apa? Sayur-sayuran. Dia tidak setuju. Sayur-sayuran tidak wajib zakat. Tapi kita bisa maklumi zaman itu dalam kondisi saat itu di sana orang menanam sayur itu hanya untuk kebutuhan makan. Sekarang kalau kita lihat orang menanam sayur sudah komersil. Memang ada perusahaannya ya kan? Ada orang yang berusaha hanya khusus menanam sayur macam orang di kawasan kangkung kan sudah ada lahan-lahan khusus kalau kita ketemu Pak. Bukan kangkung aja, genjer khusus, genjer semua. Jadi ujung-ujungnya semua yang menghasilkan. Tapi kata yang mati, yang sengaja ditanam. Nah, ini dia. Ada kesengajaan menanam. Ya, ayat sidani zero arti istiqlal al-ardi dengan mengolah bumi, bukan yang tumbuh sendiri. Nah, berbahagialah yang punya lahan padi baru panen. Kan biasanya habis padi itu tumbuh lagi, ya kan? Tunasnya itu ada lagi. Dan kalau bagus airnya itu masih bisa panen yang kedua, dan itu paling enak tadi. Panen yang kedua dan obat. Bilang ke orang kampung, tunggu, jangan dibuang. Ambil itu obat. Panen yang kedua ada. Ya, beberapa tabib itu menyarankan padi yang tumbuh kedua kali. Nah, terutama yang belum punya anak. Itu kan. Ya, simpan. Nah, kemudian mazhab Malik. Jadi kalau dikatakan dalam ilmu fikih zahaba Malik berarti Imam Malik. Kalau zahaba Malikiyah berarti bukan Imam Malik, tapi pengikut Imam Malik. Kalau zahaba mazhab Malik berarti bukan Imam Malik, tapi orang-orang yang sepakat dengan Imam Malik. Walaupun belum pernah ketemu Imam Malik, bukan muridnya juga bukan, tapi dia setelah menyandarkan diri kepada mazhab Imam Malik. Nah, ini yang berpendapat adalah mazhab Malik. Ayat taratiha yukhraju minal ardi ayatuna mimma yabqi wa yabis wa yastambi banu Adam. Syarat tanam-tanaman yang disakatkan adalah yang pertama tahan lama, bisa disimpan. Yang kedua, wayas tinggi banu Adam dan dijadikan makanan pokok.
Sawa'un akala makotan kalqom wasair au ghairu makotin kalqom wal musdan seterusnya, ya. Dan dijadikan makanan pokok. Apakah dia yang tahan lama atau tidak, yang penting makanan pokok. Itu pula syaratnya menurut kalau bukan makanan pokok tak dizakatkan. Nah, cuma ini bertentangan juga dengan hadis di atas. Ada empat yang wajib dizakatkan, yaitu apa? Gandum, jagung. Itu betul, gandum, jagung makanan pokok. Tapi yang kedua, kurma dan anggur makanan pokok enggak? Enggak. Berarti pendapatnya ini lemah. Karena hadis mengatakan ternyata kurma dan anggur pun wajib zakat. Saya belum tahu ada kelompok habitat manusia di bumi ini yang makanan pokoknya anggur. Ada? Oh, barangkali anggur mahal yang makanan pokok. Nah, kalau kurma di dalam Rasul memang sering tak makan apa-apa kecuali guru. Tapi enggak diakui juga sebagai makanan pokok, kan? Nah, jadi pendapat yang paling kuat sebenarnya pendapat Imam Hanafi. Wa zahaba Syafi'i ila wujub zakat fi ma ta'dul ard mustaratu ayatuna mimma yaqatu wa yaqir. Menurut Imam Syafi'i, pertanian atau perkebunan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah syaratnya bisa tahan lama disimpan. Jadi kalau biji-bijian sudah pasti bisa dijemur, bisa diawetkan. Nah, kalau buah-buahan, ada nggak buah-buahan yang bisa disimpan lama? Buah kelapa lah, tapi itu terbatas ya. Masuk juga. Wastaqbilul adamiyum dan dijadikannya makanan pokok. Kalqomah wasair seperti gandum dan jagung. Qala Nawawi masabuna annahu zakatun fi ghairi nahli wal anab wal inabi wal asja wala fi shay'in min al-hububi illa bima yaqat wa yaqdiru. Kata Imam Nawawi, tidak wajib zakat kecuali pada makanan pokok, kurma dan anggur. Jadi dari 5 macam pendapat ini, kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat Imam Hanafi. Apapun jenis tanamannya, kalau menghasilkan menjadi komoditas, maka dia wajib zakat. Sekarang justru orang lebih banyak beralih kepada tanaman di luar makanan pokok. Di kampung saya itu sudah habis lahan pertanian untuk sawah, semua ditanami karet. Karena apa? Karet bisa menghasilkan yang lain. Sawah baru banyak kali biaya, pupuknya harus, obatnya harus, biaya panen lagi, waktu lagi. Nah, sekarang kalau Kementerian Pertanian kita nggak bisa membatasi masyarakat mengubah lahan sawah menjadi kebun, iya, takutnya nanti makan karet di dalam lahan. Iya, habis luar biasa. Karena orang berpikir realistis, dia tahu saya tetap makan padi, tapi kan mungkin bisa beli. Karena tidak menjamin saya menanam padi, saya hidup. Maka ada undang-undangnya. Sudah ada. Karena pertanian nggak boleh. Mudah-mudahan. Di jalan saya membangunan di apa-apa. Alhamdulillah. Jalan, aku nggak tahu kenapa. Ya kalau memang dari segi undang-undang kita tingkat kali. Wah, undang-undang berlapis-lapis. Tapi pengamalannya Pertanian pesawat juga. buktinya rawa-rawa pinggir jalan itu ditimbuni semua. Padahal itu resapan, ya kan? Coba lihat ada pinggir pakam. Sini aja sudah rumah semua. Pesawat semua desa. Dari Polda ke Lubuk Pakam, berapa banyak rawa yang mestinya menjadi pemandangan tidak indah. Nah, sekarang ada timbun-timbun. Udah ditimbun. Satu undang-undang 40 kali studi banding. Nah, ini memang hasil studi banding semua. Tapi pengamalannya, mudah-mudahan ke depan, ya, supaya dari banyak orang berzakat kemandirian dalam makanan pokok. Jadi makanya secara teologis kita butuh pemimpin yang tegas dalam hal ini, ya. Kita tahu ya. Baik, teman-teman Allah, sampai di sini kalau ada pertanyaan kita persilahkan.
Ya. Kalau tembulan itu punya mana lah Ustaz? Wajib ya. Terpulang. Wajib zakat. Ya. Dia wajib zakat dari penghasilannya, tapi bukan zakat beras, bukan zakat padi, bukan zakat harta dagangan. Jadi penjualan Dari hasil penjualan, berarti dia zakat perdagangan. Yang sudah kita bahas malam Sabtu yang lalu. Jadi zakat perdagangan kalau penghasilannya dihitung setara dengan 85 gram emas hasilnya, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Silakan yang lain. Bisa kembali ke tentang hamil. Saya pengertian dari hamil itu caranya yang diangkat oleh pemerintah untuk menyediakan keluarga, kemudian bekerja sepanjang tahun itu upahnya diambil dari zakat yang diterima. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya wakil, itu bekerja hanya waktu-waktu tertentu, tidak diangkat oleh pemerintah, dan upahnya dibayar oleh jaki, karena dia sebagai wakil. Nah, yang menjadi pertanyaan, karena kita selama ini menamakan kita sebagai hamil, bagaimana mensiasatinya supaya memang kita itu bisa termasuk di dalam hamil. Ya. Soalnya kan ya, panitianya kan sementara ya. Iya. Nggak dalam setahun ya kan. Hanya pas kejadian berpuasa aja. Iya. Jadi Macam-mana. tim ad hoc Ada komisi. Tapi dari saya kan komisi lama juga. Iya, komisi ad hoc. Komisi ad hoc. Sebenarnya komisi nggak boleh lama. Baik. Yang itu betul, itulah ideal. Menurut undang-undang zakat bahwa hamil itu adalah harus zakat pemerintah. Kalau kita bicara itu betul, tidak bisa dipungkiri. Memang hamil itu harus diserahkan oleh pemerintah. Jadi hamil resmi di Indonesia ini satu-satunya adalah hamil zakat yang diangkat pemerintah, itu BAS. Adapun di luar itu dia harus atas koordinasi dengan BAS, seperti rumah zakat, apalagi yang lain-lain. Nah kita ini di masjid-masjid nggak ada dia sekarang. Panjang tahun. Itu dia, menurut undang-undang begitu. Itulah kalau bicara normatif, bicara secara teori. Nah sekarang apakah sudah memenuhi unsur keterwakilan umat dengan BAS? Kita berharap kesananya ke depannya akan begitu, kepercayaan itu akan lebih kuat ke sana, sehingga walaupun ada di masjid, ada di bentuk panitia, dioper ke sana, sehingga dalam hal ini panitia di masjid adalah perpanjangan tangan dari BAS-NAS. Itu yang kita menginginkan. Tapi sekarang kepercayaan itu tidak tumpah ke sana. Kepercayaan itu justru tumpahnya ke masjid atau perseorangan atau lembaga. Malah kalau laporannya lebih luar biasa perolehan masyarakat daripada BAS-NAS. Ya kan? Luar biasa masyarakat dipercaya betul. Tapi BAS-NAS sebaliknya. Ia lembaga yang dibentuk pemerintah, disubsidi pemerintah, pegawainya digaji pemerintah, tapi kinerjanya tidak seproduktif lembaga yang tidak disubsidi, tidak dibantu pegawainya oleh pemerintah.
inilah realita. Jadi itu betul sekali ya Bapak. Menurut undang-undang itulah adil yang harus diangkat oleh pemerintah. Di zaman Nabi juga yang mengangkat amil Rasulullah langsung. Macam tadi hadis kata siapa tadi namanya? Kami diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman untuk memungut zakat. Dan kami tidak boleh memungut kecuali dari apa tadi. Jadi maka di zaman Khalifah juga begitu. Abu Bakar mengutus sian, Umar mengutus sian untuk menerima zakat. Sampai yang diutus Umar ini bilang pada waktu Umar memberikannya bahagian amil, Umar tak usah, saya melaksanakan ini dengan ikhlas hati, saya tak butuh bahagia. Apa kata Umar? Ambil. Saya pun di waktu Rasul mengutus saya untuk mengurus zakat, saya pun menolak pemberian Rasulullah. Rasul bilang ambil, karena itu hak. Kan ada hadis yang kemarin. Jadi yang betul ideal normatifnya kita ini harus diangkat oleh pemerintah. Pertanyaannya realistisnya pemerintah yang mana? Kalau pemerintahnya di zaman Nabi ya. Kalau kita melihat pemerintah ini secara institusional, siapa pun bisa masuk ke situ Pak. Kalau suatu saat pemerintah kita orang kafir, apakah kita akan diistakan oleh dia? Nah, jadi secara teoritis, secara normatif itu betul, tapi realitanya susah kita menerapkan. Jadi pada saat kepercayaan masyarakat dengan panitia yang ada ini diakui oleh masyarakat secara adat, maka kita sah sebagai amil, karena amil dalam Al-Quran itu tak ditentukan apakah diangkat oleh pemerintah atau tidak. Yang jelas amil itu yang bekerja mengurus zakat. Jadi jangan ragu Pak, jangan ragu kalau sudah ada surat keputusan kepanitiaan dan itu disetujui oleh masyarakat, kita ambillah bagian dari zakat yang kita kumpulkan. Tapi itu tadi kerja-kerjanya seperti yang sudah kita terangkan. Dari awal sudah ada pendataan, dari bola, dari teliti siapa yang sebenarnya layak. Makanya tidak ada yang dari 8 orang itu yang berstatus anak yatim, janda, jompo, ada. Kenapa? Butuh penelitian anak yatim yang mana, janda yang mana, jompo yang mana. Makanya yang adalah status fakir, miskin. Kalau udah yatim, miskin pula, kasih dia duluan. Udah janda, miskin pula, kasih dia duluan. Cuma Pak, jangan yang muda-muda kan ya Pak. Tapi Ustaz, juga perhatikannya belum dapat dalam sebab belajar. Tapi ini Ustaz, pokoknya kan dapat zakatnya pokoknya 10 juta. Kan dalam apa itu kan 1/8 kan? Ya. Jadi kalau apakah yang 10 juta itu diambil 1/8, nah itu baru dibagi lagi dengan anggota itu ke mana? Ya. Ya. Nah, bagi 1/8 dan pendapatan itu yang baru dibagi dengan anggota ambil tadi ya. Istilahnya bukan dibagi Pak, dipakai untuk kebutuhan ambil. Nah, jadi cerita bagi-bagi nanti uang kedua ambil itu diambil dari bagian 1/8 tadi. Iya. Jadi semua uang kedua, baik administrasi, biaya sosialisasi, kalau dia formulir butuh transport untuk mendata, transport untuk mendistribusi, itu sudah semuanya dari amil 1/8. Kalau ada sisa, baru dapat. Termasuk biaya untuk apa namanya ini? Untuk transparansi pengumuman. Ya. Kalau perlu masuk koran berapa biayanya, ya kan? Nah, kami buat apa lah dulu selebaran? Ya. Warung. Begitu. Jadi kita berhak dengan apa yang kita kerjakan. Ya. Ya, itu 1/8 itu kan berdasarkan karena adanya 8 asnaf tadi Pak. Ya. Sekarang kan kita tak punya sampai 8 tadi. Ya, paling fakir dengan miskin dengan amil paling cuma 3. Apakah kita
bisa menjadi hanya 3 bagian aja. Ya. Mungkin di sekitar kita memang tidak, tapi hukum tetap, ayatnya tetap tak berubah. Ya. Mungkin di tempat lain ada, hamba yang jadi Indonesia tidak ada, tapi orang Arab masih tetap mengambil penghambaan. Makanya tenaga kerja kita itu dipakai orang itu, bagi dia tak melanggar hukum, boleh kita hamba, boleh bayar. Bagi kita itu kan itu, ini manusia mereka. Makanya membela diri dia pun terakhir dia sendiri dihukum mati aja. Masalah sosial betul. Jadi belum semua orang di dunia Arab sana menganggap perhambaan itu sudah hapus. Karena agen-agen sini kan nakal juga. Bukan dibayar bulan, sudah dibayar di depan. 2 tahun ini bayar perusahaan. Lalu mereka menganggap ini sudah beli. Sudah beli ini. Jadi mungkin pun dia tak merasa berdosa itu berzina ini. Orang katanya apa? Budaknya ya? Iya, budaknya. Jadi dulu memang begitu asal perhambaan itu. Itu yang membuat kadang orang itu semangat berperang. Apalagi di kampung yang di situ banyak perempuan. Oh, semangat kali. Nanti bagi-bagi. Itulah pemahaman memang bisa dibangun. Jadi mungkin kita menang sekitar kita mungkin adanya adalah fakir miskin, terus itu musafir juga kadang-kadang. Siapa pula musafir di Medan? Ada juga dari kampung mungkin ya, tinggal di rumah si A, si B, mu'alaf. Rata-rata mu'alaf ini kita nggak cari. Ini saya tekankan ini. Biasanya datang ya. Yang datang buat hati. Biasanya langsung datang dia Pak saya malah Pak Suat itu memang dia ini. Aduh, saya udah tahu nggak menghadapi. Kamu 10 yang datang, 8 yang bohong. Iya, karena orang kita cek. Kita nggak langsung kasih nasi di mana alamat. belum cek alamat. Iya. Ayo kita ke sana. Dia bilang nenek saya sakit Pak, makan kamu beberapa hari. Di mana alamatmu? Oh di Patumbak masuk ke dalam. Terus sudah berapa hari nggak makan? Sudah 3 hari. Ongkosmu kemarin? Nggak bisa dijawab. Kok sempat kau kemarin datang ke kantor? Kok datang kau kemarin pada lama? Ongkosmu? Masih juga kau dia? Oke saja. Nanti kami tanggung biaya perobatan kakekmu nenekmu. Ya, karena kau bilang kalian kan nenek itu katanya mualaf juga. Karena itu diusir dan disingkirkan keluar. Kamu tahu lagi ini kan caranya. Ya, Ayo kita ke sana dan nyalakan mobil, ayo kita pulang. Kami tanggung semua. Nanti makan kita di rumah makan sebelum sampai. Tak berani. Jadi pesan saya, kalau yang begitu kemudian lebih bagus kita data sekitar sini ada. tapi yang Ustaz, kami yang lalu ini misalnya pembagian itu tak banyak kan kita ada data sama catering kan itu sama catering berapa banyak dari 250 rumah tangga yang katanya paling miskin. Jadi penghasilan yang dulu kita terima itu kita bagilah itu 120. Nah, itu yang lalu ya. Lalu ambil juga ambil satu bagian dari yang dibagikan ke masyarakat itu dulu ya. Ya. Kita mengusahakan kan alam-alam lah. Itu kan bagi rata. Nanti Kan kita alam-alam. Sekarang kan ada yang megang. Jadi kita asnaf tadi jadi bagi 3 gitu. Oh. Jadi nggak seperdelapan. Oh. Nah, apakah ini Jadi sepertiga dalam sepertiga fakir, sepertiga miskin. Jadi kita bagi. dulu bagi semua. Pertanyaan tetap seperti apa? Tetap seperti Tetap seperti apa? Habiskan semua untuk fakir miskin. Kalau hanya cuma fakir, bahkan cuma 1 orang kasih dia biar dia dapat modal. Itu yang kita ceritakan tadi. Kenapa dalam zakat binatang ternak selalu betina yang dikeluarkan zakat? Bukan jantan. Kalau itu cuma konsumtif, itu jantan. Karena lebih banyak tadi. Tapi zakat ini bukan untuk konsumtif, untuk produk yang menerima zakat bisa mengembangkan peran dia. Jantan bisa dipinjam kan itu. Tapi ketika kan nggak bisa dipinjam.
Nah, kalau jantan bisa dipinjam. Nah, itu dia. Raja juga sekarang. Ya, jadi saya teringat lagi tentang mualaf. Itu datang ke kompleks kita, satu keluarga mengaku orang Cina dan memang wajahnya Cina. Masuk Islam 8 orang. Kita cek ke rumah, betul. Nah, itu pun Ada sebuah masjid, orang Cina. lalu dia katanya dari Siantar, kita sama apa enggak? Cina Siantar. Tadi dia ngekos di situ, kita tanya ketua cateringnya, betul Pak, kami yang membayarkan kosnya. Karena dia datang ke masjid dan sampai sekarang pun masih tidak subsidi makan. Oh jadi betul. Dia katakan minta uang untuk makan. Anak-anak ramai pula berderet-deret begitu. Jadi kami musyawarah anggota pendidikan. Saya bilang jangan kita kasih uang. Sudah setengah kali kamu udah respon gitu. Begini saya bilang jangan kita kasih uang langsung. Sabar dulu Pak ya, Bapak pulang dulu kan. Nanti kalau musyawarah. Pada waktu pulang kita ikuti. Dan orang ini betul alamat yang dia kasih. Baru diam-diam kita tanya kepingnya, betul Pak kita yang Islamkan. Nah, jadi kami pun bertemu lagi untuk berwiridan 2 minggu berikutnya. Kami musyawarah, semua sudah sepakat menyumbang. Tapi hasil musyawarah mengatakan jangan kasih uang karena banyak kali dilarang. Balik lagi dia. Suruh datang. Kamu supaya nggak minta-minta lagi apa mau? Gitu caranya. Enggak Pak, kami nggak minta-minta. Belum pasti kalau kami kasih nanti sini pun habis minta lagi so. Apalagi anak 8 semua. Udah Pak, belikanlah aku beca. Nah, itu dia cerita. Kami kumpul uang beli becak baru. Beli becak baru dengan perjanjian minimal sekali seminggu kamu datang ke rumah bawa anak belajar agama di rumah saya. Itu perjanjian. Minimal sekali seminggu. Karena udah ada becak, bisa muat 8 orang. Datang ke rumah saya ada malam minggu ya. Tak sekali pun datang. Nomor pun tidak. Terakhir kita cek di situ nggak ada lagi. Sudah. Habis itu 2 tahun berikutnya mungkin dia udah lupa dengan wajah saya. Salah satu di antara yang 8 itu datang ke kantor menghibah. Sibuk orang kantor, ada malam kasih tahu Ustaz kan. Orang nelpon saya, Ustaz cepat ada mual. Karena orang tahu di sana saya banyak membina mual. Dari jauh saya lihat, wah ini kawan yang kita kasih becak. Saya udah ngamuk, takutnya saya tampar dia, nggak mau saya ketemu. Saya panggil aja yang nelpon dari semua. Ini nggak usah diulis. Sudah kami kasih becak. Yang di televisi misalnya ya, itu kan, dan betul, sudah 4 bulan aja. Jadi itulah, itu udah banyak kali kejadian. Itu salah satu saja. Modus. Memang wajahnya cerdas. Boleh bisa ini aku malam tu. Wajah boleh bisa. Ya kan? Aku cerdas Pak. Orangnya semua Chinese kan, punya Bisa pula keluar ke Cina. Entah karena di kerja di toko Cina atau apa? Ya nggak tahu. Jadi pesan saya, kalau yang datang luar telitilah. Ya, masih ada yang lain. Ya, kalau kita kan cuma satu. Ya. Yang membutuhkan kan banyak. Gimana cara memilihnya itu? seleksi. Ya, pertama harus seleksi. Makanya memang betul amil itu sepanjang tahun. Karena orang nggak mengeluarkan zakat fitrah aja kan. Kita kan membuat ini, membentuk amil ini adalah untuk menampung zakat fitrah. Nah, kebetulan juga kita mengimbau untuk zakat mal. Ya, salah supaya orang juga mengeluarkan zakat mal. Yang benar sekali sepanjang tahun supaya orang yang keluar zakatnya bulan ini, bulan besok dan seterusnya ada ahli yang untuk menyeleksi. Kalau tak ada Pak, paksa Bapak sendiri yang seleksi. Utamakanlah tetangga orang
buat betina tadi ada tujuannya. Justru yang menerima bisa menyumbang. Dan lihat juga lah siapa kira-kira yang punya lahan untuk menernakan itu. Nanti begitu bapak kasih dia potong. Ya kan? Maka dipilah. Bukan masalah berapa miskinnya dia. Bisa nggak bapak? Tapi kalau di kampung masih banyak. Ya. Seorang sahabat yang sangat miskin ya Rasulullah Ta'ala saya berkayakan. Apa yang jawab? Ya saya doakan dan ini kambing. Kan pelihara kambing. Karena Rasul yang memberikan berkah. Orang Mina terus kambing. Terakhir tak sholat kawan. Mana saya si pelihara kambing. Segambar cara membantu orang ini kasih pancing jangan kasih ikan. Seorang pemuda datang ya Rasulullah, saya pengangguran, nggak ada uang. Terus mau bagaimana? Berikanlah saya jalan keluar. Kata Rasulullah, ini uang waktu itu berapa dinar, 1 dinar atau setengah dinar. Pergi ke pasar. Loh, untuk apa uang segini? Kau beli kampak. Beli apa? Kampak. Bingung ini sahabat. Waduh, sudah mau minta uang makan, malah disuruh beli kampak. Datang dia ya Rasulullah, ini dia kampaknya. Udah, kau tahu gunanya kampak? Tahu. Sudah apa? Menebang pohon. Tuh, pergi kau tebang pohon. Jualkan. Rupanya maksudnya kau beli kampak, cari kayu bakar, ikat, bawalah ke pasar. Akhirnya pemuda tadi hanya dalam beberapa hari pulang dengan wajah berseri-seri. Dia bilang, ya Rasulullah, ini kampakmu saya kembalikan. Kata Rasulullah, itu milikmu. Jadi begitulah cara membantu orang. Ya? Baik, jemaah dan Allah mudah-mudahan bermanfaat dari dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmah wa taqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin